tumpukan sampah yang begitu tinggi, baunya yang begitu menyengat, itu membuat warga akhirnya memberanikan diri untuk mengupload ke media sosial. Ketika zaman anak-anak, itu persoalan sampah itu bukan menjadi satu persoalan yang mendasar. Mengapa demikian? Karena satu, lahan yang namanya bagian tempat yang membuang sampah itu seperti di Tegalan, ya di Bali istilahnya Tebel, itu, dan banyak ruang-ruang kosong yang masih bisa digunakan untuk membuang sampah. Misalnya niki, karena sampah yang ada di desa adat Panjer niki itu betul-betul membludak, gitu. Membludaknya tiap harinya itu hampir 8 ton. Jangan lupa subscribe. Tumpukan sampah di Kompleks Perumahan Citarum, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sempat heboh belum lama ini. Tayangan video sampah yang berserakan direkam warga lantas menjadi viral setelah diposting di media sosial. Apalagi musim hujan, bau tak sedap menyebar ke mana-mana. Otomatis ini menjadi sumber penyakit. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, juga Wakil Wali Kota KD Agus Arya Wibowo terpaksa turun gunung mengatasinya. Armada DLHK diterjunkan, belasan truk pengangkut sampah dikerahkan. Keluberan sampah tadi bukan tanpa penyebab. Lurah Panjer, Iputu Budi Ari Wibowo SEMM pun angkat bicara soal ini. Apa sebenarnya yang memicu viralnya masalah sampah tersebut? Ari Wibowo sebenarnya baru sekitar sebulan jadi lurah di Panjer. Dia pun sudah langsung dikasih kerjaan lumayan berat, mengurus sampah warganya yang memusingkan kepala. Tayangan sampah menumpuk di video viral itu berada di jalan masuk menuju tempat pembuangan sampah sementara TPSS 3R Pakusari di Jalan Tukat Citarum Gang P, Panjer. Awalnya, tumpukan sampah tersebut diakibatkan penataan dan pembangunan infrastruktur fisik TPS yang belum rampung. Lokasi penampungan sampah di TPS seluas 11 are itu pun ditutup sementara. Solusi bukan tak ada. Lantaran TPS ditutup, lahan kosong di samping TPS dijadikan lokasi penampungan sementara. Namun lama-kelamaan tumpukan sampah di areal milik warga ini tak lagi tertampung. Akibatnya warga yang jadi petugas swakelola sampah di wilayah Panjer memuntahkan saja limbah ke tepi jalan. Lambat laun, volume sampah yang terus bertambah meluber ke hampir seluruh badan jalan. Akibat berikutnya, akses jalan ke perumahan warga terusik, bau menyengat sampah tak pelak menebar kemana-mana. Jangan lupa subscribe. Setelah diresmikan TPS 3R Pakusari Panjer ini, itu pun belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kelurahan Panjer khususnya. Karena kenapa? Image tentang tempat pembuangan sampah sementara yang sudah melekat di tempat ini itu membuat para swakelola sampah yang mengangkut sampah di warga di kota di Panjer khususnya itu tetap membuang sampahnya di TPS ini, di jalanan tepatnya, di jalanan depan TPS. Nah, ini tentu saja menimbulkan keresahan oleh warga-warga sekitar karena akses jalan tembusan, jalan lingkungan ini tidak mampu digunakan oleh warga untuk beraktivitas sehari-hari. Tumpukan sampah yang begitu tinggi, baunya yang begitu menyengat, itu membuat warga akhirnya memberanikan diri untuk mengupload ke media sosial karena memang lingkungannya sudah tidak sehat di sini. Nah, berdasarkan video yang beredar, video viral yang beredar, tanggal 6 Februari 2022, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda Kota, kemudian ada Kepala Dinas DLHK, Kepala Dinas PUPR, dan kepala-kepala OPD lainnya hadir langsung
saat itu untuk menginstruksikan DLHK membersihkan seluruh sampah yang ada di lingkungan TPS Pakusari Panjer ini. Sampah yang jadi sorotan di depan jalan TPS 3R Pakusari Panjer tersebut dibersihkan sejak 6 Februari lalu. Selama 3 hari, akhirnya badan jalan bersih dari sampah. Seluruh tumpukan sampah diangkut belasan truk milik DLHK Kota Denpasar menuju TPA Suwung. Jadi saat itu pengerjaan dilakukan dari jalan depan TPS yang memang penuh dengan sampah. Hampir setengah badan jalan digunakan untuk pembuangan sampah oleh swakelola sampah. Itu diangkut, begitu juga dengan lahan kosong di sebelah yang memang digunakan juga untuk pembuangan sampah. Padahal itu adalah lahan pribadi. Nah, diangkut total ada 170 truk sampah yang berhasil diangkut dari timbunan itu. Pengerjaannya pun tidak hanya sehari, tidak bisa hanya sehari, mencapai 3 hari, dari Minggu tanggal 6, tanggal 7 Februari sampai tanggal 8 Februari. Itu total 170 truk terkumpul sampah-sampah yang tertimbun di areal sekitar TPS 3R Pakusari. Problem sampah warga juga limbah dari tempat usaha yang beragam di wilayah Panjer mendapat perhatian khusus 2 tokoh desa adat Panjer, Sabo Desa, Profesor Dr. Nyoman Budiana, SHMSI, dan Jero Bendese Anak Agung Ketut Oke Atnyana, SSTMSI. Urbanisasi menjadi salah satu faktor munculnya masalah sampah. Sampah anorganik seperti plastik menyumbang masalah baru dalam urusan penanganan limbah ini. Hal tersebut disebutkan berbeda dengan kehidupan warga Panjer era 1960 sampai 1970-an, di mana sampah anorganik belum menjadi masalah serius seperti sekarang. Izin membuka masker agar informasi yang saya sampaikan itu bisa secara optimal dan bisa secara gamblang didengar oleh pemirsa dimanapun berada, ya. Persoalan sampah di Denpasar ini sekarang sudah kita sebut dengan kondisi yang sangat rawan tentang sampah begitu di Denpasar ini, karena persoalan-persoalan yang menyangkut tentang lahan yang sudah habis, ya, dan tempat yang sangat-sangat terbatas. Sehingga demikian maka persoalan sampah ini perlu diatasi dengan perubahan-perubahan perilaku dan perubahan mindset dari seluruh masyarakat agar bisa memahami tentang persoalan sampah ini sebagai persoalan kita bersama, yaitu sehingga demikian maka cara-cara yang ditempuh melalui partisipasi dan pemberdayaan seluruh rakyat masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, ya. Sebelum saya sampai kepada persoalan-persoalan tentang sampah di era kekinian, ada barangkali hal yang penting juga perlu saya sampaikan terkait dengan kondisi yang dulu seperti itu, di mana masa zaman kita, masa anak-anak yang sekarang sudah kita di atas kepala 6 seperti itu. Nah, dulu ketika zaman anak-anak itu persoalan sampah itu bukan menjadi satu persoalan yang mendasar. Mengapa demikian? Karena satu, lahan yang namanya bagian tempat yang membuang sampah itu seperti di Tegalan, ya, di Bali istilahnya Tebel itu, dan banyak ruang-ruang kosong yang masih bisa digunakan untuk membuang sampah, mengelola sampah, apakah dia dibakar, apakah dia ditanam, itu masih dimungkinkan saat itu. Lebih-lebih saat itu di era masa kecil saya, ya, di era tahun 68, ya, 70-an seperti itu kondisi sampah ini belum meluber kondisi sampah plastik. Sehingga demikian itu dibakar bersamaan dengan sampah daun-daun bambu begitu, ya, daun-daun di Tegalan begitu, sehingga tidak menjadi persoalan, ya.
demikian juga bisa juga ditanam. Sehingga demikian maka saat itu memang persoalan sampah bukan merupakan satu persoalan yang mendasar. Tapi ketika pergerakan urban dari desa ke kota, imigran dari luar pulau ke pulau Bali ini termasuk Denpasar, itu maka persoalan-persoalan sampah itu sudah menjadi persoalan yang sangat mendasar sekali, perlu diatasi bersama. Mengapa demikian? Karena urban yang datang ke Denpasar pasti memerlukan lahan, sehingga lahan yang dulunya ya tegalan, sawah begitu yang sungguhnya merupakan lahan kosong, sekarang sudah diisi dengan perubahan-perubahan yang sangat mendasar menjadi perubahan tentang pemukiman, sehingga semakin kian setahun semakin lama maka lahan akan menjadi habis seperti yang kita saksikan bersama sekarang di Denpasar ini. Lahan mungkin dari luas kota Denpasar tidak lebih masih lahan kosong itu berupa tegalan atau sawah itu 20%. Ya, sehingga demikian maka persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat-sangat mendasar untuk bisa kita atasi bersama. Ya. Mendesa Panjer, Anak Agung Ketut Oke Atnyana mengungkapkan volume sampah yang diproduksi di wilayah Panjer rata-rata sebanyak 8 ton per hari. Sementara lahan penampungan sampah sementara di wilayah ini masih sangat terbatas. Nantikan kelanjutan liputan eksklusif dan menarik bagian kedua di Denpasar TV Channel. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Denpasar TV Channel. Pemirsa Denpasar TV, jadi mohon izin untuk lebih leluasa saya buka aja masker. Sebelumnya Om Swastiastu. Ketiang atas nama Kerama Desa Adat Panjer, dalam hal niki akan sedikit berbicara tentang sampah yang ada di Desa Adat Panjer. Nah, mungkin sedikit perlu Titiang menyampaikan historisnya. Pada awalnya memang sampah sanementen di ring Desa Adat Panjer luar biasa sesungguhnya niki. Nah, luar biasanya niki karena sampah yang ada di Desa Adat Panjer niki itu betul-betul membludak gitu. Membludaknya tiap harinya itu hampir 8 ton. Sedangkan kapasitas pembuangan yang ada di tempat kami itu memang sangat kecil sekali. Jangan lupa subscribe,